bagaimana mereka bisa mengantisipasi syuting-syutingan flashing, bagaimana mereka melakukan duel udara dengan sundulan gitu. Beberapa kali kan Lisandro Martinez yang jaga pencetak gol dari lawan mereka yang dengan sundulan gitu. Bayangin Lisandro Martinez dengan soal itu saya tinggi badan segitu gitu ya, kita tahu lah. Ini akan jadi pertemuan kedua ya Granit Xhaka dan Messi. Karena sebelumnya di tahun 2014 kalau nggak salah. Tuh, nah ini akan jadi pertemuan kedua antara Argentina melawan Swiss ya. Karena kalau waktu dulu masih ada Di Maria yang banyak juga Di Maria. Dan Shaqiri juga kayaknya udah main kan. Oh iya, masih ada Higuain juga dan lain-lain. Nah kalau melihat komposisi tim lah dari kedua tim ini, kalau dari Mas Dev sendiri gimana? Akan ada momen di mana Swiss memegang kendali permainan. Berkaca dari dua match iya ya, maksudnya gue nggak tahu Argentina akan inisiatif duluan karena itu tidak diperlihatkan oleh Argentina juga di dua match sebelumnya gitu. Di dua match sebelumnya karena ketinggalan aja lawan Mesir, makanya inisiatif mereka tuh besar untuk membalikan keadaan gitu. Tapi when it start from 0-0, gue nggak ngeliat Argentina punya ambisi sebesar itu juga ya, punya ambisi sebesar itu untuk unggul lebih awal gitu. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Arah Juara. Nah, di episode kali ini kita akan membahas pertandingan antara Argentina melawan Swiss. Saya tidak sendiri, sudah bersama saya, host Halftime Break. Halo Sobat Kompas TV. Halo Mas Dev. Halo. Nah, bicara soal Argentina dulu ya. Oke. Dua pertandingan ini lumayan banyak drama. Betul. Dengan Cabo Verde maupun dengan Mesir. Ya. Kalau di Cabo Verde bisa dibilang sampai capek lah ya si Messi. Iya, sampai extra time. Harus sampai extra time untuk melawan si Cabo Verde. Sementara di Mesir dia berhasil remontada lah 3-2. Betul. Messi juga 1 gol. Nah, kalau dari Mas Dev sendiri melihat pertandingan Argentina ini kayak gimana? Yang jelas kelemahan Argentina justru terekspos ya. Maksudnya nggak bisa. Maksudnya ketika lawannya Argentina ini bisa dapat celah untuk syuting, terus juga nggak dikawal secara ketat. Terus juga secara kalau misalkan lawannya punya speed yang cukup oke kayak lawan Mesir kemarin, itu bisa dibilang salah satu kelemahan dari Argentina sih justru. Karena kemarin beberapa momentum serangan yang ya ini lawan Mesir dulu ya kemarin. Lawan Mesir itu beberapa serangan balik di babak kedua itu jelas banget kewalahan para pemain Argentina itu dalam transisi negatifnya mereka. Gitu. Itu jadi salah satu dalam tanda kutip ya kelemahannya Argentina lah yang terekspos lah gitu. Terus juga kalau misalnya ternyata ya ini kebobolannya Argentina kan mungkin beberapa kali dialami oleh Emi Martinez juga ketika dia di Aston Villa gitu. Ini tipikal gol yang dalam tanda kutip mungkin bisa susah diantisipasi, mungkin juga gol yang sulit bagi Emi Martinez juga. Jadi ya itu dua match itu bisa gua katakan mengekspos kelemahannya Argentina gitu. Tapi di balik itu semua, Argentina bukan sembarang Argentina yang ya dia datang ke sini beneran dengan mempertahankan gelar juaranya mereka, mentalitas yang mereka miliki di 2022, di 2021, di 2024 kemarin atau 2025 yang final Copa America tuh dibawa lagi ke sini. Ke match ini. Memang lawannya kita bilang mungkin tanpa menghormati rasa hormat kepada Cape Verde dan juga Mesir gitu loh. Ya ini kita semua bukan nggak kita semua lah. Banyak pihak yang mendukung Argentina untuk bisa menang dengan tidak sesusah ini gitu loh. Nah, tapi nyatanya kan Argentina susah payah loh menang lawan dua tim ini, yang satu sampai extra time, gol disusul gol, yang satu harus comeback walaupun comebacknya luar biasa ya gitu loh. Dengan kontroversi yang ada ya. Nanti aku akan ke situ juga. Oke. Tapi kan itu mentalitas besar dari para pemain Argentina yang mereka bawa ke tahap ini, ke ajang ini gitu loh. Dan itu masih ada sampai sekarang mereka bawa gitu loh. Dan kalau untuk masalah
kontroversi gini aja deh, terlepas itu kontroversi atau enggak, lu kebobolan 2 gol tapi lu cetak 3 gol, ya lu still win the game gitu. Ini kalimat yang sangat familiar lah untuk untuk sepak bola lah gitu. Dan Mesir tidak bisa melakukan itu buat gue ya gitu. Maksudnya Mesir tuh beberapa kali punya chance untuk punya momentum untuk serangan balik. Kalaupun misalkan mereka bisa melakukan itu dengan bersih, gue rasa mereka bisa dapat 2 gol tambahan setelah mereka unggul 2 gol gitu. Tapi tidak mereka lakukan atau tidak mereka eksekusi kesempatan itu dengan baik gitu loh. Wajar, kualitasnya Mesir gitu loh. Yeah. Mungkin kalau kualitasnya kayak let's say Kolombia lah, atau mungkin kayak tim-tim yang bertahan mungkin Italia pada masanya itu mungkin akan mengerikan gitu loh. Tapi ini Mesir gitu loh. Dan mereka dapat 2 gol itu ya 2 gol yang cukup mengejutkan yang tidak di-expect juga gitu loh. Tapi setelah itu kan mentalitas Mesir mungkin belum sebesar itu. Makanya itu tidak didapatkan oleh Mesir, dan mereka memilih pemain bertahan, dan bermain bertahan dengan naif dari Mesir pun gue bilang naif karena lu lawan Argentina yang lagi ketinggalan 2 gol dan ingin membalikan keadaan, jangan coba-coba lu untuk naif mencuri serangan balik gitu loh, karena itu akan ngebunuh lu sendiri. Dan terbukti ketika mereka udah rapi bertahan, kebobolan 1, lu mencoba ketika lu punya celah lu serangan balik. Sebenarnya gua rasa Mesir nggak perlu melakukan itu kemarin. Kalau misalkan mereka tetap bertahan dengan rapi, dengan rapat, dengan padat, gua rasa Argentina pun akan sulit untuk membobol gawangnya Mesir. Dan kemarin kipernya Mesir bermain cukup bagus loh. Bukan cukup bagus, sangat bagus malah, sampai sebelum gol pertamanya Argentina terjadi. Gol pertama Argentina itu untuk tim dengan mentalitas sebesar Argentina itu merupakan titik balik justru untuk mereka akan lebih haus lagi untuk bisa cetak gol lagi sampai mereka unggul dan mengunci kemenangan. Ya terjadi dan kejadian itu mentalitas besar yang dimiliki oleh tim besar sih kalau menurut gua gitu. Tapi emang gue melihat juga Argentina Mesir ini babak pertama ya gimana ya, kurang finishingnya kurang baik lah bisa dibilang. Bahkan sering kayak ditepis gitu lah. Dari kiper Mesir ini. Penaltinya Messi nggak masuk. Nah itu juga. Iya. Dan gue rasa kan di situ para pemain Argentina ini ya mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip, ya gue nggak bilang ngeremehin Mesir lah, cuman maksudnya mereka mencoba read the game dulu. Oh udah dapat Mesir bermainnya kalau bertahan seperti ini, kalau mereka transisi positif seperti ini, kalau bertahan seperti ini. Makanya di babak kedua switch banget tuh permainan, Argentina sangat-sangat menguasai kan. Iya. Gitu sih. Intinya dengan 2 gol di 2 laga lah, berarti masih ada PR dari Argentina ya. Iya. Banyak sekali sebenarnya. Karena ini nggak pernah kepikiran nih. Kan kalau dilihat dari statement lu kebobolan 2 gol, lu cetak 3 gol di win the game, artinya cuman memang jangan sampai kebobolan banyak juga sih. Iya. Gitu. Artinya memang sejak lawan Cape Verde kan menjadi sorotan nih lini belakang atau bahkan mungkin kiper dari Argentina itu sendiri kan. Bagaimana mereka bisa mengantisipasi syuting-syutingan flashing, bagaimana mereka melakukan duel udara dengan sundulan gitu. Beberapa kali kan Lisandro Martinez yang jaga pencetak gol dari lawan mereka yang dengan sundulan gitu. Yeah. Bayangin Lisandro Martinez dengan itu saya tinggi badan segitu gitu ya, kita tahu lah harus menang duel sama para striker atau penyerang atau pemain lawan yang dalam tanda kutip fisiknya lebih tinggi dari dia lah gitu. Mungkin akan menjadi kesulitan sendiri. Itu yang harus diperhatikan oleh perbaikan lini belakang dari Argentina gitu loh. Tapi kalau ngelihat lini belakang Argentina itu sendiri sih, yang mereka semua pemain di situ udah berpengalaman ya. Iya. Mungkin fullbacknya aja Medina kalau gue nggak salah yang menjadi debutan di situ. Nggak main juga kemarin. Dan baru pulih dari cedera juga kan. Jadi ya mereka tahulah apa yang harus mereka lakukan, bagaimana untuk meredam para lawan-lawannya nanti. Karena ketemunya Swiss kan. Iya. Kalau ketemunya Kolombia ya gue mungkin bisa statement Argentina bakal pulang nanti kalau ketemu Kolombia. Cuman karena ketemunya Swiss jadi
Swissnya juga kemarin lawan Kolombia hanya bisa membawa sampai babak adu penalti juga, dan beberapa peluang dari Swiss kemarin juga peluang-peluang colongan, artinya bukan set play yang dia mainkan, set piece, tapi menghukum kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pemain Kolombia, dan gak ada yang gol juga, cuma jadi peluang juga. Jadi ya itu kayaknya masih tetap Argentina nanti sih kalau gue ngeliatnya gitu. Argentina ya? Iya. Tapi ini akan jadi pertemuan kedua ya, Granit Xhaka dan Messi. Karena sebelumnya di tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, ini akan jadi pertemuan kedua antara Argentina melawan Swiss ya. Karena kalau waktu dulu masih ada Di Maria yang banyak juga Di Maria. Dan Shaqiri juga kayaknya udah main kan. Oh iya, masih ada Higuain juga dan lain-lain. Nah, kalau melihat komposisi tim lah dari kedua tim ini, kalau dari Mas Dev sendiri gimana? Komposisi kedua tim ya, kalau yang jelas Swiss kan ada salah satu pemain muda namanya siapa lah gitu yang disorot banget, lupa nama exactly-nya siapa, cuman kayaknya cedera ya, makanya kemarin lawan entah cedera entah akumulasi kartu, kayak kemarin lawan Kolombia nggak dimainkan. Sisanya paling yang aku tahu Vargas, kipernya juga kan George Kobel dari Borussia Dortmund, Freuler, Granit Xhaka, terus juga Zakarianya Juve, Embolo, ya paling gitu aja nama yang aku tahu dari Swiss, sama Akanji di belakangnya. Gitu. Nah, Akanji juga udah tua gitu. Dan kalau lihat nggak apple to apple lah, kita masih 2 level mungkin di atasnya Swiss gitu. Tapi kan Swiss bisa bermain as a team, as a kolektivitas gitu. Tapi kalau dilihat juga as a kolektif dan as a team juga masih tetap Argentina sih sebenarnya gitu. Tapi apakah akan memberikan perlawanan nih? Kayak ya kita contoh Cape Verde, terus Mesir dengan 2 gol di awal. Melihat tren dari 2 match belakangan Argentina kayaknya iya deh. Maksudnya akan ada momen di mana Swiss memegang kendali permainan. Berkaca dari 2 match iya ya, maksudnya gue nggak tahu Argentina akan inisiatif duluan. Karena itu tidak diperlihatkan oleh Argentina juga di 2 match sebelumnya gitu. Iya. Di 2 match sebelumnya karena ketinggalan aja lawan Mesir, makanya inisiatif mereka tuh besar untuk membalikan keadaan gitu. Tapi when it start from 0-0, gue nggak ngeliat Argentina punya ambisi sebesar itu juga ya gitu. Maksudnya punya ambisi sebesar itu untuk unggul lebih awal gitu. Mungkin lawan Cape Verde doang itu juga kan ada satu momentum dia bisa cetak gol lah gitu, dan Cape Verde waktu itu cukup menyerang juga. Dan apakah itu akan dilakukan oleh Swiss melihat tren 2 match belakangan? Kayaknya iya. Dan gue juga berharap semoga gue salah. Semoga memang dari awal Argentina udah ngepung Swiss biar Swiss nggak bisa mengembangkan open play-nya mereka. Tapi melihat dari tren, gue masih melihat Swiss bakalan di beberapa momen mungkin kayak 30 menit pertama mungkin akan menyulitkan Argentina gitu. Karena Argentina udah sangat tahu medan ini, squad mereka juga for sure. De Paul pasti masih main, Paredes mungkin masih main yang usianya tidak muda lagi, Nahuel Molina juga udah menuju senior gitu loh. Jadi beberapa pemain ini mungkin tidak bisa untuk memforsir stamina mereka untuk terus bermain menguasai selama 90 menit gitu loh. Mungkin itu yang akan menjadi faktor di beberapa momen tertentu Swiss akan menyulitkan Argentina sih kalau aku lihat begitu sih. Oke. Kalau dari Mas Dev sendiri prediksi skor Argentina melawan Swiss? 2-0 Argentina. 2-0 Argentina. Argentina fun fact sejak lawan Meksiko di tahun 2020 di Piala Dunia 2022 lawan Meksiko sampai saat ini minimal 2 gol mereka ciptakan. Ya. Oh betul sekali. Ya, lawan Meksiko, Polandia, Australia, Kroasia, Belanda, Prancis, dan nyambung lagi ke Piala Dunia sekarang minimal 2 gol. Jadi gua rasa Messi ngegolin di Piala Dunia ini 80% Messi semuanya cetak gol. 85% mungkin. Sisanya backnya Cuti Romero, terus juga Lisandro Martinez. Lawan Jordania aja tuh Lautaro Martinez dapat penalti sama Lo Celso Friki kan. Sisanya Messi semua. Jadi gua rasa di sini minimal Argentina 2 gol. Gua juga sama 2-0. 2 gol. Messi kayak wajib gitu ngegolin dari
Ya kalau gini, Messi tuh kalau nggak 2 gol atau enggak 1 gol 1 assist udah itu Messi. Pasti tuh. Minimal. Oke. Ya, terima kasih Mas Sip. Dev. Ya, oke sahabat Kompas TV, itu dia prediksi dari Mas Dev soal pertandingan Argentina melawan Swiss. Kita buktikan di lapangan hijau nanti bakalan bagaimana. Tulis di kolom komentar prediksimu. Salam juara. Salam juara.